Sahabat cerdas, kalian tahu ini hewan apa? Ya, ulat. Bagaimana bentuknya? Menjijikan bukan? Ya. Sekarang di sebelah saya ini hewan apa? Kupu-kupu. Bagaimana bentuknya? Sangat indah sekali bukan? Mungkin kalian tahu bahwa kedua hewan ini adalah satu jenis hewan. Bagaimana kok bisa satu jenis hewan ya? Mari kita cari tahu sama-sama. Ayo. Assalamualaikum sahabat cerdas. Bersama saya Mahfud. Pada video kali ini kita nanti akan belajar tentang daur hidup dan metamorfosis ya, dengan KD sebagai berikut. Sahabat cerdas, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang metamorfosis, saya mau bertanya dulu nih ya, apakah sahabat cerdas di rumah punya ayam? Bagaimana anak ayam dengan induknya, apakah sama persis? Bagaimana dengan kupu-kupu atau nyamuk dan katak, apakah sama dengan masa kecilnya? Sahabat cerdas, seluruh tahapan pertumbuhan makhluk hidup disebut dengan daur hidup hewan. Pada hewan, daur hidup dimulai dari telur sampai dewasa yang mengalami perubahan bentuk tubuh dalam pertumbuhannya. Pertumbuhan bentuk hewan ini dinamakan metamorfosis. Nah, sahabat cerdas, mari kita mengetahui lebih lanjut tentang metamorfosis. Di video kali ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan, tahapan daur hidup hewan, metamorfosis sempurna, dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, bentuk tubuh hewan muda yang mengalami metamorfosis sempurna berbeda dengan bentuk dewasanya atau imago. Serangga merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna selalu melalui tahapan kepompong. Tahapan metamorfosis sempurna adalah yang pertama telur, terus kemudian larva atau ulat, kemudian pupa atau kepompong, yang terakhir adalah dewasa. Adapun ciri-ciri metamorfosis sempurna yaitu sebagai berikut. Punya perbedaan bentuk yang sangat signifikan atau mencolok antara fase pupa dengan fase imago. Yang kedua, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna akan mengalami di fase pupa atau kepompong, ya, khusus serangga. Nah, apa sih contoh-contohnya ya? Nah, kita nanti akan membahas kupu-kupu. Yang kedua yaitu nyamuk. Kemudian kita akan membahas juga tentang metamorfosis lalat. Yang keempat kita akan belajar tentang metamorfosis katak. Yang terakhir kita akan mengetahui tentang tahap-tahap metamorfosis lebah madu. Nah, sahabat cerdas, mari kita langsung saja kita membahas contoh hewan metamorfosis yang sempurna. Yang pertama, apa itu? Ya betul, yaitu kupu-kupu. Nah, daur hidup kupu-kupu dimulai dari kupu-kupu bertelur yang kemudian akan menetas menjadi ulat atau larva. Nah, ulat-ulat ini memakan daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Setelah itu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa. Dari air liurnya yang akan mengeras membentuk benang-benang, ulat membungkus tubuhnya dengan benang-benang tersebut membentuk kepompong atau yang disebut dengan pupa. Pada saat menjadi kepompong, kupu-kupu berhenti makan dan tidak bergerak, akan tetapi dia tidak mati. Pada tahap kepompong inilah perlahan-lahan tubuh ulat berubah menjadi makhluk hidup dengan bentuk baru, yaitu kupu-kupu. Nah, kemudian kita akan membahas hewan metamorfosis yang berikutnya, yaitu nyamuk. Nah, nyamuk berkembang biak diawali dengan bertelur dan sering kita jumpai di permukaan air yang menggenang ya. Telur nyamuk akan menetas menjadi larva yang sering kita sebut jentik-jentik atau tempayak. Larva nyamuk lebih banyak
menghabiskan waktunya untuk makan. Tahap selanjutnya, kegiatan larva semakin berkurang dan berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah beberapa saat, pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa ya, yang sering menggigit sahabat cerdas pada malam hari ya, dihisap darahnya. Selanjutnya sahabat cerdas, kita akan membahas hewan metamorfosis yang berikutnya adalah lalat. Nah, lalat adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Lalat banyak dijumpai di tempat-tempat yang kotor ya. Telur lalat akan menetas menjadi larva yang disebut dengan belatung, yang mirip dengan cacing yang kecil dan berwarna putih. Belatung akan merayap untuk mencari makanannya yang berupa sisa makan atau bangkai yang membusuk. Belatung selanjutnya akan berubah menjadi pupa dan kepompong akan berubah menjadi seekor lalat dewasa. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang contoh hewan metamorfosis, yaitu katak. Metamorfosis sempurna katak. Katak biasanya bertelur di dalam air ya. Nah, telurnya ini biasanya berlendir sehingga terlihat seolah-olah melekat satu sama lain. Telur akan berubah menjadi berudu atau kecebong. Kecebong hidup di dalam air, bentuknya menyerupai ikan dan bernafas dengan insan. Selanjutnya tumbuh sepasang kaki yang disebut dengan berudu berkaki, kemudian kakinya tumbuh 4 yang bisa disebut dengan katak berekor. Nah, semakin pendek ekor kecebong semakin pendek seiring pertumbuhan kaki, serta ekor kecebong akan menyusut dan akhirnya akan menghilang. Kecebong akan berubah menjadi katak muda dan tumbuh menjadi katak dewasa sehingga tidak berekor lagi. Selanjutnya, contoh hewan metamorfosis yang terakhir adalah lebah madu. Nah, lebah madu akan bertelur dan telurnya akan menetas menjadi larva. Pada tahapan ini lebah bekerja akan memberi larva makanan berupa serbuk sari, nektar, serta madu. Sebagian nektar yang dikumpulkan oleh lebah bekerja disimpan sebagai madu. Setelah beberapa hari, larva berganti menjadi pupa dan seterusnya akan menjadi lebah dewasa dan siap mencari nektar. Nah, sahabat cerdas, itulah contoh-contoh hewan metamorfosis sempurna. Nah, sahabat cerdas, mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Pada saat menetas, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan mudanya mirip dengan induk atau tidak jauh berbeda dengan saat dewasanya. Itu namanya metamorfosis tidak sempurna. Nah, tahapannya hanya terdapat 3 tahapan untuk metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama adalah telur, yang berikutnya adalah nimfa atau hewan muda, yang terakhir adalah dewasa. Metamorfosis tidak sempurna karakteristiknya adalah perubahan bentuk tubuh antara fase nimfa dan fase imago adalah tidak mencolok. Selain itu, jenis hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami fase pupa atau kepompong, sehingga tahapan metamorfosis tidak sempurna adalah telur, nimfa, dan imago. Nah, untuk kali ini kita nanti akan membahas contoh hewan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama adalah kecoa, yang berikutnya adalah jangkrik, yang ketiga adalah belalang. Nah, sahabat cerdas, langsung saja ya, kita akan membahas contoh hewan metamorfosis sempurna, yaitu kecoa. Metamorfosis kecoa merupakan metamorfosis tidak sempurna yang tidak melalui tahap kepompong. Perkembangbiakannya diawali dengan bertelur, kemudian akan menetas menjadi nimfa muda.
Nah, pada tahap ini kecoa belum memiliki sayap ya. Selanjutnya kecoa muda akan berubah menjadi kecoa dewasa yang memiliki sayap ya. Terus kemudian yang contoh hewan metamorfosis tidak sempurna berikutnya adalah jangkrik ya. Jangkrik yang berjenis betina akan bertelur ya, biasanya bertelur dalam pasir kedalaman 1 hingga 2 cm. Saat bertelur, kriket mengeras di pasir. Nah, telur kriket berkembang biak hingga menetas ya. Setelah menetas, ini akan menjadi jangkrik muda atau yang disebut nimfa. Nah, dalam fase ini jangkrik akan merubah atau akan mengalami perubahan kulit hingga 8 kali. Nah, setelah 6 atau perubahan kulit, jangkrik ini nimfa muda akan berubah menjadi jangkrik yang dewasa. Kemudian sahabat cerdas, kita akan lanjut pembahasan hewan berikutnya, yaitu belalang. Perkembang biakan belalang diawali dengan bertelur. Sebelum telur menetas akan menjadi nimfa atau belalang muda. Pada fase ini belalang muda tidak bersayap ya. Akhirnya belalang muda berubah menjadi belalang dewasa yang bersayap. Nah, itu adalah contoh tahapan belalang, hewan metamorfosis yang tidak sempurna.